Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, karunia, serta hidayahnya, sehingga kita hidup dengan nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat berupa kesehatan dan kesempatan hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Rahma Sarita dengan NIM 2131163 dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan membawakan ceramah mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat. Sejenisnya, manusia dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun, menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati agar manusia menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita, seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat 1. Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tetapi bacalah. Namun, perintah adalah perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi, seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah SAW yang artinya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641, At-Tirmizi nomor 2682. Seseorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Selain itu, hal ini juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum laki-laki saja, tetapi juga kepada kaum perempuan.
Menuntut ilmu sendiri hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat, bahkan seorang non-muslim pun seperti Einstein mengakui hal itu. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, kedua hal ini sebaiknya dikembangkan secara bersama-sama. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk urusan dunia. Dalam sebuah riwayah menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar dunia seolah-olah akan hidup selamanya dan mengejar akhirat seolah-olah akan mati besok. Sudah sangat jelas untuk dapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu, karena tanpa ilmu seseorang tidak akan memiliki nilai apa-apa. Menuntut ilmu sendiri seperti ilmu kedokteran, kesehatan, jual beli, hukum, ilmu alam, dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban, meskipun sebagian ulama menggolongkan hukumnya adalah fardu kifayah. Namun dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang syirik atau bahkan merusak diri sendiri seperti ilmu sihir, ilmu santet, dan ilmu kebal akan membawa banyak mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain, tentunya harus dihindari. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tetapi juga kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayah, seorang sahabat memberi penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu. Riwayat tersebut berbunyi, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Saran ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup, dan pada saat tersebut Nabi diam. Sedangkan diamnya Nabi adalah tanda setuju, dan dengan kata lain, diamnya Nabi kala itu memberikan pembenaran atas perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh syaitan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ada sebuah riwayat yang berbunyi, seorang yang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan ilmu. Seperti salah satu contohnya, keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah yang tidak terputus pahala bagi yang menyebarkan meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, marilah berbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tidak terputus pahalanya. Allahu a'lam bishawab. Akhir kata, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.